ayat 27 sampai 33. Atau bisa sampai akhir, nggak apa-apa. Ya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa dan yang menyimak yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat pagi yang berbahagia dan mulia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali di dalam suratun Nazi'at, yaitu malaikat-malaikat pencabut nyawa. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita tambahan ilmu dan tambahan iman dan amal. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah berfirman, "A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah penciptaan kamu, itu penciptaan manusia, lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Penciptaan manusia lebih hebat ataukah langit? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, rafa'a samkaha fasawwaha. Allah telah meninggikan bangunan langit tersebut, kemudian Allah Azza wa Jalla menyempurnakannya. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dari bumi itu Allah pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Semuanya itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka ayat ini pertanyaan, apakah penciptaan kalian wahai manusia, termasuk di dalamnya Fir'aun beserta bala tentaranya, dan Allah Azza wa Jalla membangkitkan kalian kembali setelah kalian hancur lebur, itu lebih berat, lebih hebat, ataukah penciptaan langit dan bumi? Penciptaan langit
Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Fala syak, maka tidak diragukan menciptakan langit itu lebih hebat, lebih agung, lebih berat ketimbang menciptakan manusia. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla terangkan dalam ayat yang lain, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Diciptakannya langit dan bumi itu lebih besar daripada menciptakan manusia, tetapi kebanyakan orang tidak tahu. Langit yang begitu hebat, yang tidak ada tahu ukurannya kecuali Allah, itu gampang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Apalagi manusia yang kecil sekali dibandingkan langit dan bumi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang membangun langit tersebut. Rafa'a samkaha, Allah tinggikan samkaha ay saqfaha, atapnya, ya, dan bangunannya tanpa ada tiang. Subhanallah. Sementara kita sekarang semakin besar bangunan, otomatis tiang harus semakin besar. Karena kalau tidak maka akan runtuh. Fasawwaha, dan Allah Azza wa Jalla ciptakan dia dengan sempurna, dengan lengkap. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tidak ada retaknya, tidak ada lubangnya, semuanya kokoh, kuat, rapi. Wa aghtasha lailaha. Kemudian Allah Azza wa Jalla menutup malamnya dengan kegelapan. Dijadikan malam itu gelap agar kalian bisa tenang di dalamnya, kalian bisa istirahat setelah lelah dan capek di siang harinya mencari kerja, makan, minum. Wa akhraja duhaha, dan Allah Azza wa Jalla jadikan siangnya terang benderang, zahiran, nampak segala sesuatu di siang harinya. Wal arda ba'da dzalika dahaha, kemudian Allah Azza wa Jalla jadikan bumi ini mustawiyan, rata. Ada pertanyaan di sini, ya, mana lebih duluan? Apakah Allah menciptakan langit atau bumi atau langit? Jawabannya secara ringkas apa disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya menciptakan bumi dan ditetapkan rizki yang ada di bumi itu, ya, dan belum diratakan, belum dihamparkan. Kejadian itu sebelum diciptakannya langit. Lalu Allah Azza wa Jalla istawa 'alal 'arsy, dia di atas arasy-Nya. Lalu di sanalah disempurnakan, diratakan. Diciptakan langit dan bumi itu, diciptakan langit itu 7 lapis. Setelah diciptakan 7 lapis langit, barulah bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Azza wa Jalla keluarkan dari bumi itu mata air. Kemudian tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, dan dipancangkan gunung-gunungnya. Maka bumi diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum diciptakannya langit. Setelah diciptakannya langit, 7 lapis langit, barulah Allah Azza wa Jalla hamparkan bumi ini, ratakan bumi ini. Setelah diciptakannya 7 lapis langit tersebut. Dahaha, Allah mengatakan wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi itu dihamparkan. Ay basataha, hamparkan. Kalau tikar masih digulung nggak bisa diduduki. Ya, tikarnya sudah ada. Nah, begitu dihamparkan baru bisa diduduki. Bumi ini diciptakan duluan oleh Allah Azza wa Jalla, belum dia rata. Kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit. Setelah menciptakan 7 lapis langit dengan sempurna, barulah Allah Azza wa Jalla datarkan bumi ini sehingga bisa ditempati dan bisa ditanami. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Azza wa Jalla keluarkan dari bumi ini mata air. Maka begitu banyak mata air, hatta di tempat-tempat yang kering, Allah Azza wa Jalla punya kehendak, Allah keluarkan mata air. Wa mar'aha, kemudian tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan itu termasuk di dalamnya adalah rerumputan, rumput-rumput yang dengannya binatang-binatang ternak makan. Demikian juga tumbuhan-tumbuhan yang dimakan oleh manusia. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung
dijadikan sebagai pancang penguat, pengokoh bumi ini sehingga tidak goyang dan tidak berjalan. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, wa ja'alna fil ardi rawasi. Dan kami jadikan di muka bumi ini rawasi. Apa itu rawasi? Rawasi disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat, ay jibal thawabit, gunung-gunung yang kokoh. Ini semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu hebat. Dan semuanya ini mata'al lakum wa li'an'amikum. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Allah Azza wa Jalla katakan mata'. Itu sebagai apa? Sebagai kesenangan bagimu. Dan kesenangan untuk hewan-hewan ternakmu semua. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Jadi Allah Azza wa Jalla jadikan bumi ini hamparan. Langit menjadi atapnya. Kemudian di bumi ini ada rezeki kita. Ada makanan untuk hewan ternak kita. Ada makanan untuk kita. Buah-buahannya, tanaman-tanamannya. Belum kita gali ada mineralnya. Belum kita gali ada emasnya, ada peraknya. Ada batu akiknya. Dan yang lainnya. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Itu sebagai kesenangan untukmu beserta kesenangan untuk binatang-binatang ternakmu. Karena binatang ternak itu manfaatnya kembali kepada kita. Bukankah itu semuanya ciptaan Allah? Dan bukankah itu semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menghidupkan kita kembali setelah kita hancur menjadi tulang benulang? Jawabannya iya. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Idza ja'atit tammatul kubra, apabila datang malapetaka besar, hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya, dan barang siapa yang melampaui batas serta lebih mengedepankan dan mengutamakan kehidupan dunia ini, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, kebesaran Tuhannya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya terutama di Ramadan ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga itulah tempat tinggalnya. Surga tempat tinggalnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir itu bertanya kepada Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Ngapain? Karena ilmunya hanya di sisi Allah. Inna ila rabbikal muntaha. Kesudahannya, ketentuan waktunya hanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Innama anta munziru may yakhshaha. Engkau itu ya Muhammad hanya pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Yang tidak takut tidak usah. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia. Pada waktu sore atau pada waktu pagi, terasa hidup dunia seperti itu lamanya ketika sudah menghadapi hari kiamat. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Ketika tiba tiupan sangkakala yang kedua dan tiba hari kiamat, itulah dia Tamatul Kubra.
tatum ay tughatti, menutup ya peristiwa-peristiwa yang ngeri sebelumnya. Ternyata apa? Ada yang datang lebih dahsyat lagi. Ya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika tiba at-tammatul kubra. Itu kiamat tersebut dinamakan ya at-tammatul kubra, malapetaka besar. Ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yatadzakkarul insan. Manusia ini mengingat apa yang sudah diperbuat, amalan baik kah, amalan buruk di dunianya. Sadar dia. Wa burrizatil jahimu liman yara. Di sana dinampakkan neraka jahim agar bisa dilihat oleh semua manusia. Lebih-lebih orang-orang kafir. Yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan Allah Azza wa Jalla nampakkan neraka jahim itu bagi orang-orang yang celaka, bagi orang-orang yang menyimpang, bagi orang-orang menyeleweng. Kemudian juga dalam ayat yang lain, fa warabbika lanahsyurannahum, demi Rabbmu kami akan giring mereka, kami kumpulkan mereka, wasyayatin, ya, dan demikian juga syaitan-syaitan, thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jithiya, kami akan hadirkan mereka di sekeliling neraka jahanam dalam keadaan mereka itu merangkak. Ya. Jadi wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka jahanam itu akan dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia, lebih-lebih orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam suratul Qari'ah atau disebutkan dalam At-Takatsur. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalian pasti akan melihat neraka jahim itu. Inilah dia. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha. Maka barang siapa melampaui batas dalam kekafirannya, kemaksiatannya, menzalimi hamba. Apapun bentuk melampaui batas dalam agama ini. Wa atharal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat. Tujuannya hanya dunia, meninggalkan amal akhiratnya. Meninggalkan persiapan bekal bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka neraka jahanam itu tempat tinggalnya. Dia akan menjadi penduduknya, berKTP neraka jahanam. Jangankan yang tinggal di sana, yang keluar dari sana pun tetapi pernah di neraka jahanam, mereka dinamakan al-jahannamiyun, ex neraka jahanam. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan barang siapa di dunia ini merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian khafa maqama rabbih, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla karena dia merasa diawasi terus oleh Allah Azza wa Jalla. Dia yakin dirinya akan berdiri di hadapan Allah hari kiamat, akan dibuka catatan amalnya, akan dihisab, akan ditanya perbuatannya, amalannya. Bagi yang tahu semuanya itu, maka nahan nafsa 'anil hawa. Dia pun akan berbuat untuk hari kiamat. Dia akan mempersiapkan bekalnya berupa ketakwaan dan amal saleh, kalimat-kalimat yang baik, dan dia pun mencegah dirinya dari hawa nafsu dan segala bentuk penyimpangan. Orang yang seperti ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, jannahlah tempat tinggalnya. Dia menjadi penduduk surga. Maka di sini benar-benar di dunia ini ladang kita untuk beramal, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Ini adalah persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Iya, balasannya di dunia ini kita lihat sedikit sekali dari amal soleh itu. Tapi ingat, kita ini beramal bukan untuk dunia, tapi kita beramal untuk akhirat kelak. Untuk hari kemudian. Di hari yang tidak ada berguna harta maupun anak.
Apalagi kedudukan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Ayyana mursaha? Kapan terjadinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Allah. Allah azza wa jalla turunkan jawabannya, fima anta min dzikraha. Kenapa engkau itu banyak bertanya tentang kiamat? Inna ila rabbika muntahaha. Kenapa? Karena hari kiamat itu yang tahu hanya Allah azza wa jalla. Dan itu merupakan salah satu kunci gaib yang 5. Ilmuha inda rabbi la yujalliha illa liwaqtiha. Ilmunya hanya di sisi Allah, tidak dinampakkan kecuali pada waktunya. Dan hanya menampakkan sekarang ini adalah asyratnya, tanda-tandanya. Dan tanda-tanda yang akan datang pun hanya Allah azza wa jalla yang tahu. Tidak bisa kita takahun, meramal atau menjadi dukun. Karena itu kunci gaib. Sebagian para ulama mengatakan, fima anta min dzikraha. Ada apa dengan mereka kok bertanya tentang hari kiamat tersebut? Yang artinya adalah, engkau ya Muhammad menjadi tanda kiamat. Engkau diutus merupakan tanda kiamat yang pertama. Maka Nabi SAW sebutkan dalam haditsnya, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara sebelum tibanya kiamat. Pertama, ba'thi, Allah utus aku, tanda kiamat. Tanda kiamat pertama muncul, Nabi diutus. Thumma mauti, kemudian aku diwafatkan, itu juga tanda kiamat. Innama anta munziru may yakhshaha. Ya Muhammad, anta munziru may yakhshaha. Engkau itu hanya nadhir, pembawa peringatan, mengingatkan akan ketibaan kiamat. Dengan engkau memberi peringatan, akan bermanfaatlah hal tersebut kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang takut akan akhirat, kepada orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Ka'annahum yawma yarunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka al-kuffar, orang-orang kafir, ketika tiba hari kiamat, mereka menganggap kehidupan di dunia itu illa asyiyah, hanya sehari. Atau setengah hari, zuhur sampai maghrib. Au duhaha, atau seukuran tinggal di waktu duha. Maka mereka mengira kehidupan dunia ini hanya sesaat. Maka inilah yang perlu kita perhatikan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kehidupan ini sesaat. Kehidupan dunia ini tidak lama. Bayangkan ketika kiamat tiba, dunia ini nampak dia hanya sesaat, sebentar sekali. Dan tidak usah menghadapi kiamat. Sekarang aja kita merasakan betapa hebatnya dunia ini atau betapa cepatnya dunia ini. Cepat. Sesaat. Tidak lama. Akan cepat. Illa asyiyatan aw duhaha. Maka Allah azza wa jalla terangkan dalam ayat yang lain. Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian tinggal di muka bumi ini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Kami itu tinggal sehari atau setengah hari. Ya. Tanya orang-orang yang menghitung. Kemudian dalam ayat yang lain, yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum. Ketika mereka dikumpulkan oleh Allah azza wa jalla di padang mahsyar, tinggal mereka di dunia itu tak ubahnya seperti sa'atan min nahar, sesaat dari siang hari. Padahal kalau kita melihat umat-umat sebelum kita, betapa panjang umur mereka, apalagi terhadap umat Nabi Muhammad SAW yang Allah Azza wa Jalla kasih jatah mereka, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilu man jawaza dzalik, dan sedikit yang melampaui 70 tersebut. Maka kalau tidak benar-benar kita manfaatkan umur ini, maka sungguh merugi kita. Karena apa? Dunia ini hanya sekejap mata. Pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari beberapa ayat ini
kita akan mengambil beberapa faedah. Yang pertama, taqrir aqidatul ba'ts wal jaza. Ayat-ayat ini kembali menetapkan akidah hari al-ba'ts, kebangkitan, dan hari pembalasan. Mengingatkan bagaimana peristiwanya Fir'aun, pembangkangannya. Kemudian bagaimana Allah Azza wa Jalla akan maha kuasa mengembalikan manusia ini dari mati menjadi hidup dan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bayan ifdalillahi ta'ala. Ayat ini menjelaskan bagaimana pemberian Allah Azza wa Jalla kepada manusia dan nikmat Allah kepada manusia. Allah Azza wa Jalla jadikan bagi mereka siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Allah Azza wa Jalla jadikan bumi ini sebagai hamparan untuk menanam, untuk bercocok tanam, untuk makan, untuk minum. Ada air, ada tanaman, ada buah-buahan. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatul istidlal bil kabir 'ala as-shaghir. Dia syariatkan kita mengambil pelajaran dan dalil dengan hal yang besar terhadap yang kecil, yang banyak terhadap yang sedikit. Dari sini diketahui secara pasti, ya, dan itu adalah pasti. Dengan cara pendalilan seperti itu, kita tahu yang besar dengan yang kecil, kita tahu yang banyak dengan yang sedikit. Hanya saja al-ghaflah, kelalaian. Ini adalah yang memalingkan manusia paling kuat dan paling besar untuk berpikir kepada semuanya itu, maka wajib untuk dihilangkan dan wajib untuk dijauhi. Kemudian berikutnya, ayat ini menjelaskan ahwal wa sifat al-ba'ts wal jaza. Bagaimana keadaan dan sifat hari pembalasan tersebut, hari kebangkitan tersebut. Di sini dalam ayat ini dijelaskan. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Kemudian an-nas yaumul qiyamah, mukmin, taqi. Hari kiamat itu manusia ini tergolong menjadi dua. Ada yang beriman, yang bertakwa, maka tempat tinggalnya di surga selama-lamanya. Wa kafirun fajirun finnar. Yang kafir, yang jahat, maka tempat tinggalnya di dalam api neraka. Beriman, bertakwa di surga, kafir, jahat di neraka. Faedah berikutnya, bayan isti'tsarillah. Ayat ini menjelaskan hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui urusan-urusan yang gaib. Tentang kiamat, kapan hari kiamat, kejadian-kejadiannya, peristiwa-peristiwanya. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tahu. Kemudian faedah berikutnya, bayan asyada'id. Ayat ini menjelaskan dahsyatnya hari kiamat, melupakan kita banyak hal. Tiba perkara yang besar, ini melupakan kita perkara yang kecil. Azab kubur begitu dahsyat, tapi dibandingkan azab akhirat akan lebih dahsyat lagi. Kemudian di antara faedah berikutnya dari ayat ini, anna dunya daru fana'in wal akhirah daru baqa'in. Sesungguhnya dunia ini negeri fana, akan sirna dan sesaat. Yang abadi dan diam itu dan kokoh itu dan akan terus-menerus hanya negeri akhirat. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya akhirat itu adalah lahiyal hayawan, dialah kehidupan yang hakiki jikalau manusia benar-benar mengetahuinya. Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita di negeri akhirat. Dan kita manfaatkan dunia ini untuk beramal. Disinilah kesempatan kita untuk beramal. Jangan sampai kita kaget ketika tiba kiamat. Kagetlah sekarang sebelum tiba kiamat, karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Wal ilmu indallah wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk
Wallahu taala ala wa alam. Dari pemirsa MSTV Samarinda, bagaimana hukum zakat fitrah anak di luar nikah? Apakah ayah tetap boleh membayarkan zakat fitrahnya? Kita katakan tetap. Ya. Dan ya, itu adalah kewajibannya. Meskipun secara syar'i dia bukan ayahnya, tapi dia yang bertanggung jawab kelak di akhirat. Bagaimana nanti di saat menikah, Ustaz? Apakah binnya kepada ibunya tersebut? Apa nanti orang tuanya tetap harus menjelaskan kepada si anak? Ya. Dan ini sudah berusia 17 tahun. Kita katakan dijelaskan, ya, atau dikatakan tidak mampu dia dari keluarga ibu menikahkannya, dia serah ke KUA, tidak ada masalah, dia berwakil. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Apakah keringanan puasa saat safar tergantung kemampuan sebagaimana ibu menyusui? Iya. Sudah jelas perincian para ulama kita. Sebagaimana dari penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada yang musafir sampai dia mau pingsan, langsung Nabi mengatakan laisa minal bir as-siyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan puasa ketika musafir. Berarti apa? Kalau sampai akan membahayakan diri puasa waktu safar, maka haram puasa. Kemudian pernah Nabi puasa dan sahabat tidak berpuasa. Yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa tidak mencela yang berpuasa. Maka apa? Yang mau puasa, puasa, yang tidak puasa, puasa. Ini bergantung kepada kondisinya. Pertengahan. Kemudian yang ketiga, kita katakan dia tidak kelelahan, maka yang di sini afdalnya dia berpuasa sebagaimana praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum. Apakah sama? Waalaikumsalam. Apakah sama pahala yang kita dapat bila kita dengan menyewakan pembantu untuk mereka karena bulan Ramadan ini ingin lebih fokus ibadah? Kita katakan, apa kata Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah? Ajruki ala qadari nasabuki. Ya, pahalamu itu tergantung lelahmu. Sekarang mana lebih lelah? Maka di sanalah kalau lebih besar pahalanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Kemudian pertanyaan berikutnya. Mana lebih utama membaca, menghatam Al-Quran 3 kali 1 bulan tanpa mengetahui apa yang terkandung dalamnya dengan membaca Al-Quran 1 kali hatam sambil berusaha memahaminya? Kita katakan, ya, paling utama tentunya kita bisa menghatamnya lebih banyak. Ya, dan apalagi dibarengi dengan memahaminya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan Nabi SAW mengingatkan, melarang untuk menghatamkan kurang dari 3 hari. Kenapa? Kalau kurang dari 3 hari tidak bisa difahami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya anak yang umur 13 tahun menjadi imam tarawih? Boleh, tidak ada masalah, asal dia faham juga hukum-hukum sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana sholatnya Nabi Isa beserta umat masa lalu? Tidak ada kewajiban kita untuk mengetahuinya. Kewajiban kita sekarang tahu sholat Nabi. Karena Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tidak ada keharusan mengetahui. Dan tidak ada sunnahnya juga mengetahui bagaimana sholatnya Nabi Isa, bagaimana sholatnya Nabi Musa. Kita ini wajib mengetahui sholat Nabi supaya kita bisa mencontoh. Karena dengan tegas Nabi mengatakan, Sallu, perintah, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usalli. Dan pertanyaan seperti ini pertanyaan fudul. Apa arti fudul? Pertanyaan yang tidak ada gunanya kita bertanya hal ini. Kenapa? Tidak menambah kita pahala dengan kita mengetahuinya dan tidak kita mendapatkan dosa karena tidak tahu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah imam kita yang 4 itu sepenuhnya mengikuti semua sunnah Nabi dan imam yang mana lebih banyak mengikuti semua ajaran Nabi? Mana lebih utama? Pertama kita katakan semua imam yang patuh mengikuti sunnah Nabi SAW.
Namun mereka mengatakan apa? Imam Syafi'i mengatakan, ma minna, tidak ada seorang pun di antara kami, illa wa ya'zubu anhu sunnah, atau seorang di antara kita pasti akan ada sunnah Nabi yang ketinggalan. Tapi kalau melihat secara mazhabnya, yang paling dekat dengan sunnah itu Imam Ahmad. Kenapa? Dia dikatakan ahlul hadis. Ya, fikihnya fikih ahlul hadis. Bukti yang paling nyata adalah Musnadul Imam Ahmad. Kebanyakan hadis Al-Bukhari, Muslim ada dalam Musnad Imam Ahmad. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi semua mereka ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana lebih utama ganti hutang puasa atau kita melaksanakan Syawal? Ya harus bayar hutang dulu kepada Allah baru puasa Syawal. Mana batasan wanita memotong rambutnya karena kepanjangan? Jangan sampai menyerupai laki-laki atau wanita-wanita barat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara baik memberi nasihat kepada orang keluarga, khususnya orang tua? Ya, kita pertama, kita dulu pribadi kita. Dan dengan cara sebelum kita berbicara. Karena banyak kadang-kadang orang ya dengan kita praktek itu lebih manjur, bahkan disebutkan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Dengan cara itu lebih ya fasih, lebih mantap ketimbang ucapan. Allah taala ala wa alam. Bolehkah setelah berwudu kita keringkan dengan handuk? Boleh, meskipun ya tidak dikeringkan lebih bagus. Allah taala ala wa alam. Bagaimana sikap kita ya jika mendapatkan perbedaan terkait waktu berbuka, bagaimana mengikutinya? Kita katakan bahwasanya hukum asalnya adalah kita melihat matahari. Namun kita tidak melihat matahari, kemudian mengikuti azan di masjid, tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah seorang istri berdosa karena tidak pernah menjenguk orang tua karena tidak ada izin dari suami? Kita katakan bahwasanya ya dosa. Dan suami tidak boleh melarang istrinya mendatangi orang tuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setiap hari kita dianjurkan berdoa minta 4 perlindungan. Pertanyaan, bagaimana dengan salat tarawih? Ya, sama, tidak ada bedanya. Salat tarawih maupun bukan tarawih tetap meminta perlindungan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya mewarnai rambut bagi perempuan? Boleh kalau sudah beruban. Kalau tidak beruban, tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa beda aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya berbeda tentunya. Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat mengikuti sunnahnya Nabi SAW dan mengikuti jamaahnya Nabi SAW. Dan menegakkan sunnah, menjauhkan perkara-perkara bid'ah. Menegakkan tauhid, menjauhkan perkara-perkara kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa kiat kita setelah sahur supaya tidak ngantuk? Ya sahurnya dimundurkan. Jangan terlalu pagi makan sahur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah membunuh tikus? Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun yuqtalna fil hilli wal haram." Ada 5 yang boleh dibunuh tanah halal dan tanah haram. Al-ghurabu gagak, wal hid'atu burung elang, wal fa'ratu tikus, wal thu'banu kemudian ular, wal kalbul aqur anjing gila atau anjing gila. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kakak saya sering ngaji ke Ustadz, tapi dia sering mukul anak dan istrinya. Apa yang harus saya lakukan? Dia mau ngaji ke saya atau ngaji ke siapapun, kalau dia tidak mengikuti apa yang dituntut, apa dipelajari, ya salahnya dia, bukan salahnya pengajian. Karena banyak orang hanya menuntut ilmu, tetapi belum tentu ilmu itu masuk kepadanya. Maka betapa pentingnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ilman nafi'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepada ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apakah membaca Al-Quran melalui aplikasi HP mendapatkan pahala? Dapat pahala, karena intinya Al-Quran bukan aplikasinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah darah hewan yang halal itu najis, Ustaz? Darahnya tidak najis, tapi darahnya haram untuk dimakan. Kaedahnya adalah semua yang najis haram, tidak semua yang haram itu najis. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya saya menolak
saat datang bulan tapi suami ngajak digauli, wajib menolak untuk berhubungan badan dari jalan keluarnya anak. Tapi selain dari jalan keluarnya anak, suami diperbolehkan sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahur azan lebih cepat 5 menit dari jadwal dikeluarkan oleh depak, mana kita harus ikuti? Ikuti terbitnya fajar. Ya, ikuti ya yang jadwal yang mendekati terbitnya fajar tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana waktu syuruk dan apakah harus berzikir dan membaca Al-Quran setelah sholat subuh? Waktu syuruk setelah terbitnya matahari 2 tombak atau lebih untuk jauh dari waktu larangan. Kemudian sehabis sholat subuh tentunya berzikir, baca Quran, jangan tidur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah sholat tarawih sendirian di rumah? Boleh. Dan hukum asalnya tarawih berjamaah lebih utama. Berjamaah bersama keluarga. Tapi kalau tidak ada orang maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari para pemirsa kita yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang mulia ini. Kemudian pertanyaan berikutnya. Silakan bagi para pemirsa. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum masuk. Sejak umur 7 tahun ayah saya sama ibu saya cerai, tetapi ayah saya menikah lagi dan sejak saat itu ayah saya tidak pernah memberikan saya nafkah. Apakah saya termasuk anak durhaka Ustadz karena jarang menjenguknya? Kita katakan jangan gara-gara dia jarang memberikan nafkah kita berhenti mendatangi. Tetap kewajiban tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah boleh mengaji tadarusan dengan memakai pengeras suara dengan niat menghidupkan malam-malam Ramadan? Menghidupkan itu bukan dengan mengeraskan suara. Menghidupkan itu kita membaca sendiri di rumah bersama keluarga, tidak ada masalah. Tapi untuk mengangkat suara dengan Al-Quran, di zaman Nabi tidak ada pengeras suara, Nabi larang. La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Tidak boleh satu sama lain mengangkat suaranya dengan bacaan Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana kesaksian orang yang mati suri? Apakah boleh kita mempercayainya? Urusan mati ini adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang orang kalau belum mati batang otaknya belum dihukumi mati. Ya, dan dengan dicabutnya nyawa, kemudian terhentinya detak jantung, itulah dikatakan tanda kematian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Fidyah apa tidak boleh dibayar dengan duit? Kita katakan disuruh makanan oleh Nabi SAW. Kecuali ada lembaga menerima uang kemudian dibelikan makanan, boleh bayar ke tempat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah membunuh semut bersarang di kamar atau dalam lemari syukuran Ustaz? Kalau mengganggu tidak ada masalah. Kalau tidak mengganggu tidak boleh kita bunuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya makan daging unta? Hukumnya halal dan Nabi SAW memakannya, para sahabat memakannya dan Nabi pun mengatakan ketika ditanya a'atawadda'u min luhumil ibil, perlukah aku berwudu setelah makan daging unta? Qala na'am, perlu berwudu. Maka dari sini para ulama kita mengatakan makan daging unta membatalkan wudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bolehkah zikir pagi dan petang sambil tidur? Bagaimana akan baca kalau tidur? Ya, kalau dimaksud sambil rebahan, sambil tidur-tiduran, belum tidur, ya boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan tidur habis subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara bayar hutang yang sudah lama di bank? Ya datangi banknya, Pak, saya punya utang sekian lama. Mereka yang akan menentukannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Benarkah ketika datang bulan Ramadan, semua roh berkumpul berdoa kepada Allah untuk kembali ke bumi? Tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak ada dalil yang menerangkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau roh itu berkumpul dan berdoa untuk minta kembali ke bumi. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini. Kemudian dari pemirsa kita di radio, Ustadz, apa hukumnya saya membeli motor tapi tidak ada surat-suratnya? Ini namanya motor bodong. Ya, jangan dibeli. Kenapa? Nanti kalau ya, ada operasi zebra, operasi ketupat, mau jawab pakai apa? Mau jawab pakai duit yang 500.000. Ya, jangan merugikan diri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana jika kita sering mengeluarkan gas kentut secara tiba-tiba di depan istri, tidak sadar, apakah termasuk perbuatan zalim? Ya, kalau kita tidak sadar tidak ada masalah. Dan ini diantara akhlak yang buruk, yaitu buang angin di hadapan keluarga. Apalagi di dalam masjid akan menyakiti para malaikat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apa benar enggak batal puasa kita kalau nonton acara memasak di TV? Ya enggak batal lah. Ya, jangankan gambarnya, antum masak saja tidak batal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah baca Al-Quran sambil berbaring? Boleh. Ya. Tapi enggak ada orang baca Quran sambil dia tidur malam. Kenapa? Dia sudah tidur, bagaimana mau baca? Kemudian, apa hukumnya kalau Ustadz ngasih uang ke orang tua, lalu uang tersebut dibeli rokok sama orang tua? Salahnya orang tua. Kecuali kalau orang tua ya dibelikan rokok, ini Ustadz yang salah atau anak yang salah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, masih ada waktu bagi kita pada kesempatan pagi ini untuk bertanya jawab. Ya, mumpung suasana masih hangat, ya silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya. Baik, pertanyaan berikutnya. Orang tua sudah pikun, apa wajib bayar fidyah? Dan kapan sebaiknya wajib bayar fidyah? Kemudian kapan sebaiknya lebih cepat, lebih baik? Wallahu ta'ala ala wa alam. Zikir pagi dibaca sebelum syuruk atau setelah syuruk? Sebelum syuruk, habis subuh sudah bisa dibaca. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita bersedekah dengan cara meminjam dulu? Misal kita panen setelah Ramadan, kita pinjam dulu untuk sedekah di bulan Ramadan. Kalau ada pasti ya dengan izin Allah kita bisa bayar, ada yang kita harapkan membayar, tidak mengapa. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla mudahkan rezeki kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bolehkah kita menunggu sholat syuruk sambil mendengar kajian seperti ini Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan tidur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat wajib sendiri di rumah boleh apa tidak? Karena istri sedang haid. Boleh, tidak ada masalah dalam kondisi seperti ini. Apakah puasa kita batal apabila sering bersenda gurau? Kita katakan berbuat jahil, ini termasuk di antara yang bisa merusak puasa, pahalanya meskipun sah puasanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ormas Islam banyak, mana yang paling mendekati ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pelajari ajaran Nabi itu, kita tahu siapa yang lebih dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa menghukumi orang atau kita tidak bisa menghukumi kebenaran itu dengan orang, tetapi kita bisa menghukumi orang itu dengan kebenaran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ibu hamil boleh tidak puasa sepenuhnya demi menjaga kandungannya? Kita katakan ada sebab disebut oleh para ulama kita. Dia khawatir dirinya, khawatir janinnya, baru diperbolehkan. Kalau tidak ada itu dan ini, dia wajib berpuasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa maksud dari ayat diperbolehkan bagimu makan sembelihan ahlul kitab? Maksudnya Yahudi Nasrani menyembelih atas nama Allah, tidak menghalalkan untuk menyembelih untuk selain Allah. Halal dimakan kalau mereka menyembelih binatang yang halal dimakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah benar menggerakkan jari telunjuk ketika sholat itu menandakan Allah satu? Benar. Nabi SAW mengingatkan kepada Bilal, ahid, esakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana sikap kita sebagai istri jika sudah memberi nasihat kepada suami tentang cara yang benar dalam gerakan sholat menurut sunnah, tapi tidak ditanggapi dengan baik? Sabar. Jangan kita ini ya maunya begitu menyampaikan langsung didengar. Ya, ini butuh proses, ya, butuh hidayah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bolehkah mengontrak mobil yang masih kredit? Kita katakan, kalau kreditnya ribawi, jangan. Karena kita membantu dia untuk melaksanakan perbuatan riba. Bagaimana ribawi?
Ya, telat tambah lagi denda, telat denda. Ini riba an-nasi'ah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah munafik itu sama dengan nifak? Nifak itu sifatnya, munafik itu adalah perlakuan atau orangnya. Wallahu taala ala wa alam. Batalkah puasa jika siang hari orang itu melakukan onani? Mazhab jumhurul ulama puasanya batal. Wallahu taala ala wa alam. Jika wanita baru melahirkan baru 40 hari, apa bisa berpuasa? Kita katakan pertama, ya, nifas itu paling banyak 40 hari, paling lama. Berarti kurangnya tidak ada. Cek apakah ada cairan putih keluar, itu tanda wanita sudah suci. Wallahu taala ala wa alam. Apakah batal wudhunya kalau memegang kemaluan? Kalau dengan syahwat ini menyebabkan akan keluarnya madhi, maka wudhu. Tapi kalau tanpa syahwat sama artinya menyentuh hidung setelah berwudhu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah batal puasa memeluk istri dengan syahwat? Kita katakan memeluk istri dengan syahwat, hindari. Kenapa? Ini jangan-jangan nanti ya melampaui batas yang dilarang oleh agama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita sebagai anak membayar fidyah puasa orang tua tahun lalu karena orang tua sakit terdahulunya? Harus, bukan boleh lagi. Ketika orang tua tidak ada kemampuan, wajib sang anak untuk membayarkan orang tuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Bolehkah memakan sembelihan orang yang tidak sholat? Kita katakan jangan makan sembelihan orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat ini Islamnya rusak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengingat masa jima secara tidak sengaja keluar mani, apakah batal puasanya? Kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau sengaja maka batal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian istri saya setelah sholat subuh langsung tidur karena ngantuk habis menyiapkan sahur. Apa ada larangan atau dibiarkan? Kalau dia kelelahan, darurat, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sikap sebagai makmum ketika kunut subuh imam balikkan tangan. Apakah ikut membalikkan? Tidak. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam haditsnya, disahihkan oleh sebagian para ulama kita, wala tas'aluhu bidhuhuriha. Jangan minta dengan punggung telapak tangan kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada sholat sunnah syuruh bagi orang sholat subuh sendirian? Ada selama itu di tempatnya di masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah berpuasa bisa mempengaruhi ASI bagi ibu menyusui? Tergantung kondisi setiap ibu. Kalau ibu itu misalkan siang hari atau waktu sahurnya dia meminum suplemen yang hebat, maka tidak berpengaruh sama sekali. Tapi ya waktu sahur aja nggak sahur, hanya minum saja, bagaimana ASINya akan bagus? Maka tergantung dari kondisi dan kesiapan setiap ibu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di mana letak tangan waktu bersedekap pada sholat yang benar? Posisinya adalah di atas dada kita. Jangan ke atasan, ini gulu. Jangan pula di bawah, ini haditsnya lemah. Tapi persis di dada kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wajibkah saya membayar puasa disebabkan jima beberapa tahun yang lalu? Ya wajib. Dan itu kafarah mughalladah, kafarah berat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa, baik. Apakah harta saudara laki-laki yang sudah meninggal dunia itu masih boleh diberikan untuk saudara perempuannya? Kalau ada anaknya laki-laki, maka saudara perempuan tidak dapat. Karena anak laki-laki itu menghalangi ya paman-paman atau bibi-bibi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sejak kapan kunut salat tarawih dilaksanakan? Sepanjang tahun sebelum ruku, adapun tanggal 15 Ramadan sampai 30 setelah ruku, dan kadang-kadang tidak terus-menerus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah salat tarawih bisa diganti dengan salat malam? Tarawih itu di bulan Ramadan, salat malam itu selain dari bulan Ramadan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita membaca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an, aplikasi di HP apa harus berwudu? Kita katakan kalau di HP tidak harus berwudu, tetapi berwudu adalah adab dalam tilawatul Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara membayar fidyah sesuai dengan sunnah? Caranya adalah buatkan makanan atau belikan makanan, daging, nasi, lauk pauknya yang mengenyangkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah batal puasanya seorang suami melakukan hubungan suami istri setelah sholat subuh? Ya jelaslah. Dan ini wajib kafarah berat, merdekakan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak,
berikan fakir miskin makan 60 orang untuk sekali jima. Kalau 2 kali jima, kalikan 2 kali 60. Wallahu ta'ala ala wa alam. Menunggu waktu syurut solat di rumah bolehkah? Kalau di tempat masjid rumahnya boleh di saat seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara membayar hutang sementara orang tempat berhutang menghilang? Inilah kesalahannya. Kenapa tidak memberikan jaminan di saat berhutang? Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana adab baca doa wudu di kamar mandi? Baca di luar baru masuk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah orang cerai talak 3 tidak ada masa iddahnya? Harus ada. Berapa masa iddahnya? Sekali haid. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Orang tua meminta bantu sejumlah uang dengan cara meminjam uang di bank, tapi saya menolak karena alasan riba. Apakah termasuk berdosa? Berpahala. Karena tidak mau menjerumuskan orang tua ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita beberapa saudaranya, iya, wallahu taala ala wa alam. Tapi lihat ada ibunya apa tidak? Ya, wallahu taala ala wa alam. Mana lebih utama berzakat atau bersedekah kepada kerabat tetangga di tempat tinggal atau kerabat dekat yang tinggal jauh beda pulau? Kita katakan kalau zakat itu wajib, bukan lebih utama, wajib. Dan tentu dilihat mana maslahatnya lebih kuat. Kerabat, kalau dia itu lebih membutuhkan, lebih utama dan mendapat 2 pahala. Jam berapa mulai dikatakan makan sahur? Kita katakan ya 1 jam lah paling cepat sebelum tiba waktu subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah berdoa ketika sujud menggunakan selain bahasa Arab? Sebagian para ulama mengatakan kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa yang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Membaca Al-Quran dalam hati apakah dapat pahala? Insya Allah dapat pahala, tetapi tidak seperti membaca dengan lisan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau lagi puasa menonton yang mengundang syahwat, keluar cairan, tapi bukan kemani. Apakah batal puasanya? Tidak batal puasanya, tetapi tidak berguna puasanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bila suami susah mengikuti sunnah, bila kita kasih tahu malah marah-marah, ya sabar. Ya untung saja marah, dia tidak memukul. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah orang tua membayar fidyah untuk anak perempuan yang batal puasanya tahun lalu? Ya, batal karena menyusui, batal karena hamil, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Membayar hutang dengan sedikit melebihkan bayaran sebagai ucapan tanda terima kasih termasuk riba. Kalau di negeri itu berpraktik seperti itu terbiasa dan mengharapkan hal yang seperti itu, maka ini termasuk riba dan membuka pintu riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jumpa kita pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal-waba' wal-kuruna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabat 'ala ar-rusyd, 'ala al-huda wal-'azimata 'ala ar-rusyd. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.